kedua. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Untuk HF, silakan untuk mempersiapkan teman-teman. Kita mulai ke materi, Ibu mau absen dulu. Ada yang nggak masuk ke hari ini? Oh, sakit siapa? Oke, Ibu absen dulu ya. Muhammad Astaizadi, Aldi Surya, Adnan Khairul Sadi, ada. Diana Kalianda, Muhammad Ridwan Muflis, Hazwan Fahiza. Oke, sudah 2 absen. Tadi yang nggak hadir itu sakit 2 orang ya? Ya, kita doakan saja ya, semoga teman kita itu cepat disembuhkan dan bisa kembali beraktivitas. Baik, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas mengenai sel, ya. Mengenai sel. Namun sebelumnya, untuk mengetahui apa itu sel, nah kalian harus melihat gambar yang ada di sini. Di sini menjelaskan tentang apa? Kira-kira jika sel yang dikeluarkan itu akan terjadi apa? Nah, ada yang sudah menulis pendapatnya? Waktu masih berjalan sekitar 1 menit ya. Oke, Ibu hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Semua alat tulisnya silahkan disimpan kembali, tidak ada lagi yang memegang alat tulis. Ada yang ingin berpendapat mengenai pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi? Untuk yang bisa dijawab akan Ibu beri aplaus bintang 5. Karena dalam pembelajaran Ibu selama ini kalian harus mengumpulkan bintang sebanyak-banyaknya, karena nanti di akhir semester akan ada report dari kalian yang aktif dalam pembelajaran. Oke. Ada yang mau pertanyaan? Boleh deh untuk 2 orang aja dulu. Kalau nggak ada, nanti Ibu yang akan tunjuk ya. Oh ada? Ya. Siapa namanya? Oke, Ayolen. Oh, lihat ya. Bagus Ayolen, nilainya udah banget nih. Oke. Apa jawabannya Ayolen? Mengenai gambar yang Ibu tulis di papan tulis? Ya, betul. Kehidupan makhluk hidup tidak akan seimbang. Betul ya, apa yang dikatakan itu? Jika salah satu unsurnya termasuk sel dihilangkan dari unsur kehidupan, maka kehidupan makhluk hidup tidak akan seimbang. Ada lagi yang ingin dijawab? Ya, baik. Ya, kita ya. Untuk kata Faris, bagaimana jawabannya? Dari yang ingin sama? Ya, betul. Jadi, karena sel itu termasuk salah satu unsur yang paling kecil atau unit yang paling kecil, maka ini sangat berpengaruh kepada organisasi sampai ke biosfer. Nah, kalau misalkan si sel ini hilang, ya pasti juga akan merambat ya sampai dengan atau bagaimana atau itu? Nah, sebenarnya atom itu memang dianggap sebagai satuan unit paling kecil sebelum sel. Namun tetapi pada atom ini para ilmuwan mengatakan tidak semestinya dikatakan ada, gitu kan? Karena saking kecilnya atom itu jadi sampai
Jodoh dapet. Oke, untuk siapa tadi siapa? Lukman. Terima kasih poin plus ya. Teman-teman kalian yang sudah aktif pada teman hari ini ya, kita kasih plus bagi mereka. Untuk yang lainnya jangan lupa ya, harus lebih aktif lagi dan ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Pembahasan kali ini akan membahas mengenai macam-macam dasar bentuk sel, fungsi sel itu seperti apa, kemudian apa itu sel prokaryotik dan sel eukaryotik, dan juga apa itu sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti kalian akan mengetahui apa perbedaan dari macam-macam sel yang sudah disebutkan tadi. Tadi kan sudah disebutkan ya mengenai tujuan pembelajaran, tapi kalian harus mengetahui macam-macam sel. Di sini ibu ada gambar macam-macam sel dari sel eukaryotik dan sel prokaryotik. Nah di sini kira-kira ada yang tahu tidak perbedaan dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Kelihatannya? Dari bentuknya ya. Kalau sel eukaryotik itu biasanya bisa ditemukan pada hidup seperti terus tumbuhan bisa dimasukkan kategori ke dalam sel eukaryotik. Karena pada dasarnya sel eukaryotik itu sel berukuran lebih besar daripada sel prokaryotik. Kenapa bisa lebih besar? Karena sel prokaryotik itu biasanya terdapat pada jenis makroskop yang bernama bakteri. Namun di antara perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik juga ada juga kesamaannya. Salah satunya adalah memiliki isi sel. Tentu ya, setiap sel itu memiliki isi sel dan juga di dalamnya ada DNA serta kromosom dan dilapisi oleh atau diselimuti oleh membran sel. Ya, membran sel itu lapisan paling terluar yang ada pada sel. Kemudian selanjutnya tadi kan kita udah ya, sebelumnya kita udah membahas tentang sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik. Nah di sini ada juga sel tumbuhan dan juga sel hewan. Tapi di sini gua akan membahas mengenai sel tumbuhan secara ringkas saja ya. Nanti kalian akan membahas lebih lanjut lagi. Oke, di sini ada sel tumbuhan lebih pada bentuknya seperti kubus ya. Kalian bisa lihat di sini bentuknya seperti kubus. Di dalamnya ada inti sel. Kemudian di sini adalah ada vakuolanya. Vakuolanya lebih besar dibandingkan pada vakuola yang ada di sel hewan. Nah, kira-kira dari bentuknya ini terdapat pada apa? Nggak tahu ya? Ya betul ya, pada organ seperti ini itu biasanya ditemukan pada daun. Karena pada daun itu tumbuhan itu akan mengalami fotosintesis ya. Sebab di daun itu ada apa namanya kloroplas. Terus ada sitoplasma juga. Jadi dari sana si daun itu akan melakukan fotosintesis. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh dibuka aku ya. Kalau tidak maka ini akan lanjut kepada kedua. Apaan ya? Lanjut kepada hewan. Nah, di sel hewan juga ini bentuknya hampir sama kayak tadi sel eukaryotik ya.
struktur apa? Sebutkan nama strukturnya dan fungsinya apa? Boleh? Siapa yang cepat kata? Wah, semangat banget ya. Siapa namanya? Hazlan. Oke, Hazlan. Gambar yang ibu tunjukkan ini merupakan apa? Mitokondria, betul ya. Fungsinya untuk respirasi sel. Oke. 5 bintang buat Hazlan. Selanjutnya, siap-siap nih pertanyaan yang kedua. Harus konsentrasi. Yang bisa jawab berarti dari awal sampai sekarang memperhatikan ibu. Nah, ini gambar apa? Kira-kira dilihat dari namanya. Ya, siapa namanya? Hananya. Oke. Ini apa namanya, Hana? RE kasar. Karena sudah jelas ya, di RE kasar itu pasti ada ribosom. Fungsinya untuk apa? Oke, ya. 5 bintang untuk anak. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Terakhir nih. Nah, ini apa ini? Contoh tangan. Oke, siapa namanya? Keila. Hebat-hebat ya di kelas ini, semuanya pada aktif. Namanya apa nih? Inti sel. Fungsinya sebagai memproduksi DNA. Hebat-hebat semuanya. Kasih plus buat yang sudah menjawab. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan terdiri dari 6 kelompok. Sistem pembagiannya adalah kalian berhitung dari teman kalian paling ujung kiri ibu ya. Berhitung dari 1 sampai 6. Nanti seterusnya sampai akhir. Setelah itu nanti kelompok 1 yaitu bagian angka 1 semuanya berkumpul di kelompok 1. Nah, sudah berkumpul semuanya dengan kelompoknya masing-masing. Kalian di sini pada bawa jas lab kan? Oke, setiap pertemuan dengan ibu kan selalu berlaku ya. Nah, harus bawa jas lab karena salah satu poin pertama penting di laboratorium itu adalah membawa jas lab. Jika tidak membawa jas lab berarti nanti poinnya akan dikurangi ya. Oke, di sini ibu akan membagikan LKPD kelompok 1 sampai kelompok 4 itu nanti akan membuat sebuah proyek, yaitu kelompok 1 akan membuat sel tumbuhan, kelompok 2 akan membuat sel hewan, kelompok 3 akan membuat sel prokaryotik, dan kelompok 4 akan membuat sel eukaryotik. Namun untuk seluruhnya semuanya akan mengikuti praktikum pengamatan sel. Kebetulan ibu di sini membawa mikroskop dan akan melihatnya sekolah kita mikroskopnya terpenuhi 6, ada sekitar 7 ya. Jadi pas untuk satu kelompok itu 1 mikroskop untuk penelitian. Kalian akan meneliti mengenai sel daun Adam Hawa. Ada yang tahu nggak Adam Hawa? Ya. Nah, sel Adam Hawa itu jenis daun yang namanya itu adalah Rhodus pagar. Penelitian yang kedua yaitu kelompok 5 dan 6 ya. Itu kelompok 5 dan 6 itu LKPD-nya agak berbeda. Itu nanti ditampilkan untuk minggu depan. Akan membahas tentang membran sel. Ya, ibu sedikit kasih gambaran membran sel. Seperti ini ya. Oke. Nanti di membran sel itu ada proses transport aktif dan juga transport pasif. Ya, nanti untuk kelompok yang 5 itu membahas tentang transport aktif. Kalian bisa kalian bisa praktikum secara mandiri kan ya di rumah. Nanti untuk minggu depan kalian harus mempresentasikan di depan. Begitu pun juga dengan kelompok 6.
kelompok 6 juga harus bisa meneliti bahan-bahannya sederhana aja yang ada aja di YouTube juga banyak ya, atau di sumber-sumber lain juga banyak. Nanti kalian teliti tuh apa yang terjadi pada transfer aktif dan juga transfer pasif. Bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Oke, Ibu bagikan dulu ya untuk LKPD kelompok 1. Ketua ini silakan Ibu ke depan. Mulai dari sekarang kalian bisa meneliti dari daun tersebut ya. Jangan lupa hati-hati untuk menyayatnya ya, karena itu bisa mempengaruhi hasil dari penelitiannya. Oke, waktu masih ada sekitar sampai penutup ya. Bentar lagi beres. Ada 15 menit lagi. Udah bisa menemukan? Jangan lupa harus bisa mengoperasikan juga mikroskop. Jadi kalian juga harus tahu bagaimana cara mengoperasikan mikroskop, terus bagaimana caranya untuk bisa ngepasin pada objek penelitiannya ya, objeknya. Untuk itu ada yang sudah siap? Boleh nih kelompok 1 sampai kelompok 4. Ibu harap hari ini bisa presentasi, jadi dia minggu depan itu kayaknya pengumpulan proyeknya aja. Kelompok 1 sudah siap? Oke, boleh silakan presentasi ke depan. Bagian-bagiannya apa yang apa yang dihasilkan, terus jangan lupa nanti juga disebutkan fungsi-fungsinya juga ya. Dan tunjukkan gambarnya atau hasil penelitiannya kepada teman-teman kalian. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Cuman agak sedikit ini ya, nanti dilengkapi lagi ketika ditulis di laporan. Tinggal dilengkapi sedikit mengenai fungsi-fungsinya, jadi kurang jelas, kurang lengkap. Jadi nanti harus dilengkapi lagi. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum ditutup, Ibu mau kasih kalian post-test ya. Ibu mau kasih kalian post-test. Linknya Ibu kirim di grup. Oke. Pertanyaannya cuma sedikit, gak banyak-banyak. Itu ada 5 soal ya, tapi pendek-pendek kok jawabannya. Kalian jawab, Ibu kasih waktu 5 menit. Dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Alhamdulillah ya. Gimana perasaan pertemuan pada hari ini? Ada yang bingung nggak dengan materinya atau sedikit apa gitu? Alhamdulillah ya, sudah bisa dipahami dan Ibu senang banget ngajar di kelas buku, kelas the best banget, semuanya pada aktif. Alhamdulillah. Oh ya, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai membran sel tadi. Untuk kelompok 5 dan kelompok 6 siap-siap ya, harus mempersiapkan hasil praktikumnya. Bisa divideokan ya, itu sebagai dokumentasi, dan jangan lupa untuk di-upload di YouTube. Kemudian sedikit mengulas ya untuk tadi, mengingat kembali untuk kelompok 5 tadi disuruh ngebahas apa? Iya, oke, untuk kelompok 6 ya. Jadi untuk transportasi aktif dan transport aktif dan transport pasif itu nanti akan dibahas oleh kelompok 4 dan juga akan dibahas oleh kelompok 5 dan juga kelompok 6. Oke. Alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai. Ibu mohon maaf ya kalau ada salah